Terima kasih Uni. Mohon izin Pak Ika, Pak Khairul Rizal, Bapak Ibu sekalian, ini banyak guru-guru dan inspirator kami ini yang hadir di Zoom kali ini. Saya izin share screen. Mohon izin Bapak Ibu, suaranya apa cukup jelas? Tampilannya juga apakah jelas ya? Jelas. Jelas, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi Udah kelihatan, Pak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuruddin wa din asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu sekalian, kita memulai dengan sesuatu yang baik dan insya Allah ilmu dan pengalaman yang akan kita dapat dari kegiatan ini juga akan memberikan kebaikan yang besar dan banyak dan berlimpah buat kita semua insya Allah. Dunia pengadaan itu dunia yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena kita berjuang, berproses untuk menghasilkan barang jasa, di mana barang jasa itu akan dimanfaatkan oleh orang banyak. Jadi saya sering menyampaikan hal ini ke teman-teman untuk menyemangati bahwa berjuang di pengadaan itu sangat indah gitu ya. Kalau ada orang puasa, kita nggak puasa nih, kita kasih dia makan, pahala puasa itu menjadi bagian dari pahala kita gitu ya. Kalau ada orang butuh barang jasa untuk bekerja, menghasilkan kebaikan, lalu kita berikan dia barang jasa dari proses pengadaan yang kita lakukan, insya Allah kebaikan yang dilakukan orang itu menjadi bagian dari kebaikan kita. Jadi tetap semangat untuk terus melakukan perbaikan di dunia pengadaan barang jasa. Dan ini sesuai dengan judulnya, transformasi pengadaan menuju pengadaan mudah, cepat, dan terpercaya. Saya senang sekali berada di tengah lingkungan teman-teman yang terus semangat berjuang melakukan perbaikan di dunia pengadaan ya, karena memang kita harus terus bergerak maju ke depan gitu ya. Dan hari ini mungkin saya sedikit sharing saja gitu ya, untuk melihat kira-kira bentuk-bentuk transformasi itu dalam konteks organisasi yang dikecualikan dari aturan pengadaan pemerintah itu seperti apa ya. Nanti banyak narasumber hebat berikutnya, guru kami, guru kita semua Pak Khairul Rizal dan beberapa narasumber lain yang juga sudah mencoba berjuang melakukan banyak perbaikan, termasuk di awal tadi Pak Ika, inspirator kita semua, sudah memberikan fondasi yang jelas ya. Tadi kuncinya adalah data dan informasi. Betul sekali Pak Ika. Data informasi itu menjadi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Nanti kita lihat kaitannya dengan itu apa sih reformasi yang akan kita lakukan gitu. Ya ini sedikit pengenalan, tadi sudah disebut sama Uni Debi, nggak usah diulang ya. Nanti kalau butuh diskusi lebih lanjut kita akan bisa detailkan nanti. Bapak Ibu sekalian, ini sebuah skema yang mengawali diskusi kita gitu ya. Posisi BUMN, BUMD, BLU, BLUD itu kan seolah-olah berada di tengah-tengah antara unsur pemerintah dan unsur private sectors gitu ya. Di satu sisi memang mereka lahir kaitannya dengan kerja-kerja pemerintah di sisi yang lain gitu ya, di mana pemerintah sedang melakukan banyak sekali agenda reformasi birokrasi, khusus di pengadaan ada agenda pembentukan UKPBJ sebagai Center of Excellence, dan ujung-ujungnya adalah kita mencoba untuk mencapai PBJ value for money. Banyak pengalaman yang bisa kita lihat, bisa kita ambil pembelajarannya dari proses reformasi yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, khususnya di pengadaan barang jasa pemerintah. Makanya nanti saya sedikit kutip bagaimana kemudian apa yang terjadi itu ternyata masih kurang ya. Tadi istilah Pak Ika itu quantum leap gitu ya. Ya kalau bisa teman-teman di BUMN, BUMD, BLU, BLUD itu nggak perlu mengikuti proses sepanjang pemerintah gitu ya. Ya perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman di pemerintahan, kita bisa cut off, kita bisa quantum leap, melompat lebih cepat, kita bisa melakukan sebuah proses katalisasi sehingga cita-cita dan harapan kita bisa segera terwujud. Dengan cara apa? Ya, nanti akan diuraikan oleh narasumber-narasumber yang lain juga. Saya hanya memberikan sedikit fondasi saja, belajar dari pengalaman yang ada gitu ya. Kenapa private sector menjadi rujukan? Bagaimanapun teman-teman di private sector itu biasanya memang mereka selalu advance di depan ya, dari sisi kecepatan, dari sisi peningkatan kualitas dan seterusnya. Dan pemerintah itu ya banyak yang mencontoh ya, best practice yang dilakukan di pemerintahan. Konsep misalnya apa namanya, supply chain management ya. Ini salah satu ilmu pengadaan yang menjadi basic dalam pelaksanaan pengadaan di private sectors, itu juga kita contoh. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang tercermin lewat proses manajerial yang sudah lebih tertata ya.
Dulu yang namanya perencanaan pengadaan itu seolah-olah nggak diatur gitu, atau tidak menjadi perhatian. Sekarang ada Perlem tersendiri yang mengatur hal itu. Itu artinya apa ya? Pengadaan itu harus dilihat sebagai sebuah proses manajerial yang utuh gitu kan. Sehingga kalaupun mau melakukan perubahan, ya perubahan itu harusnya komprehensif, tidak parsial. Seperti apa perubahan yang parsial? Nanti kita lihat. Nah, karena temanya sekarang adalah dasar hukum sebagai pondasi dan tuntutan urgensitas gitu ya atas kebutuhan perubahan ini, kita mencoba melihat di dua hal itu. Bicara tentang dasar hukum, apa sih dasar hukumnya? Kita lihat nanti dinamika perubahan regulasi yang ada. Kemudian nanti dikaitkan dengan apa itu BUMN, BUMD, BLU, BLUD, dan seterusnya. Ini satu contoh saja ya, kalau di private sector itu saya mengutip dari websitenya Unilever nih. Produk Unilever itu udah pasti sepertinya ada di tiap rumah kita ya, mulai dari sabun cuci, sikat gigi, odol, dan sebagainya gitu ya. Begitu pesat perkembangan bisnisnya, karena memang bisa dipastikan ya, semua perusahaan-perusahaan besar itu di sektor manapun itu kuat sekali supply chain manajemennya. Bahkan dia align globally, internationally, end-to-end supply chain management. Dan di pemerintahan bisa nggak seperti itu? Harus bisa. Tentu dengan konteks yang dimodifikasi sesuai dengan tusinya ya. Kalau di swasta kan profit oriented, kalau di pemerintah kan banyak kepentingan lain, banyak hal lain. Nah, sedikit saya cerita terkait dengan reformasi di pemerintahan gitu ya. LKPP terus berjuang untuk melakukan perbaikan, khususnya di sektor regulasi ya, sebagai pengambil kebijakan. Terakhir kita tahu ya, 12/2001 itu mengakomodir banyak sekali perubahan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, penguatan kelembagaan, kemudian optimasi pengaturan. Banyak sekali aturan turunannya. Apakah BUMN, BUMD, BLU, BLUD harus sebanyak ini? Enggak juga. Justru makin simple tapi akuntabel itu lebih baik gitu. Dan saya melihat, saya beberapa sering ditugasi Pak Ika dulu selaku pemberi keterangan ahli, saya menemukan banyak kasus-kasus di beberapa BUMN, BUMD gitu ya. Kemudian saya dalami, oh aturannya ini kok mirip-mirip banget dengan Perpres gitu ya, hanya dimodif di beberapa sisi gitu. Padahal diberikan keleluasaan untuk memberikan fondasi yang lebih efektif dan efisien gitu ya dalam konteks pengadaannya gitu. Ya ke depan, dan saya melihat sekarang sudah mulai banyak perubahan nih. Moga-moga sih ke depan jauh lebih lebih efektif, lebih efisien proses reformasi yang dilakukan. Nah, contoh sedikit, Perpres itu membuka ruang inovasi yang makin ke sini makin luas gitu ya. Di misalnya ya di pasal 5 Perlem 12 dan juga di Perlem 5 itu kan diberikan ruang yang cukup luas. Kami di Kemenkeu itu menjalankan atau memanfaatkan ruang ini. Ketika ada aturan yang nggak jelas atau aturan yang kayak ini perlu didetailkan nih, kami lakukan. Contoh, rumah dinas itu bisa beli loh, nggak perlu bangun. Jadi nggak perlu beli tanah dulu, lalu hire konsultan perencana, hire kontraktor, pengawas, itu kan tahapannya panjang, ribet, bahkan dinamikanya tinggi sekali. Kenapa nggak kita beli aja rumah dinas? Boleh nggak? Boleh. Sudah dimungkinkan kan dari semenjak terbitnya dulu Perlem 12 2018 ya, sekarang jadi Perlem 5 2021, itu termasuk yang dikecualikan. Tapi nggak ada aturannya, teman-teman pada takut, ya kita bikin aja. Nah, kita coba bikin. Kita sedang memproses KMK atau SE ya, Juknis Pembelian Rumah Dinas. Sehingga pengelola PBJ punya payung hukum yang lebih kuat gitu. Kenapa sih begini? Ada aturannya. Kan ASN itu bekerja berdasarkan aturannya, termasuk kita semua ya, BUMN, BUMD, BUL, BUD. Dan beberapa aturan lainnya. Ada pengadaan yang khusus Kortek, ada pengadaan yang khusus Bea Materai. Tapi semua ini sifatnya masih parsial gitu. Kenapa disebut parsial? Karena kita hanya mengambil bagian tertentu dari sebuah proses misalnya. Kita hanya mengambil sisi tertentu dari limitasi misalnya. Meskipun itu jadi solusi saat ini gitu ya. Namun ketika memang ada ruang yang lebih luas, nah ini intinya ya. Ketika memang ada ruang yang lebih luas, kenapa tidak kita coba buat sebuah sistem yang lebih komprehensif gitu ya. LKPP sudah berjuang untuk menghasilkan sistem itu, betul sekali. Kita lihat apakah sampai saat ini efektivitasnya sudah berjalan atau belum gitu ya. Kalau kita menunggu dan menunggu, padahal di sisi lain kita bisa menciptakan sistem yang sama, bahkan lebih baik. Misal, ya ini kan satu bentuk komparasi yang perlu kita renungkan dan kita analisis bersama. Oh, kalau gitu kenapa nggak kita coba bikin saja misalnya, kalau memang resources-nya ada dan kemudian
semua itu sudah terukur gitu. Nah, segala perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, lead by LKPP, memang menuju ke sana. Tinggal kebutuhan kita di BUMN, BUMD, BLU, BLUD itu mau secepat apa nih kita melakukan reformasi itu gitu ya. Nah, kemudian ini contoh lain ya, inovasi parsial yang ada selama ini ya, contohnya seperti ini gitu. Ini ada SEA Games nih, ya sudah bikin aja Pepres khusus SEA Games gitu ya. Penunjukan langsung untuk ini gitu kan. Kemudian ada lagi nih kebutuhan konsultan hukum, advokat ketika kita digugat di luar negeri. Oh, berarti terbitkan aja Pepres baru gitu kan. Dan seterusnya, PHLN, KPBU, desa, luar negeri. Ini kan satu bentuk modifikasi regulasi pengadaan yang memang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan gitu ya. Apakah ini bisa dijadikan contoh? Bisa. Dan berangkat dari contoh-contoh ini, nanti kita bisa melihat, oh ternyata memang proses perubahan itu kita bisa lihat dari banyak sisi gitu ya. Dan semakin komprehensif, semakin banyak sisi yang bisa kita permudah, lebih efektif, lebih efisien. Kenapa tidak? Seperti tadi ya, kalau di private sector saya sering diskusi dengan sepupu saya itu, dia ya procurement manager di multinational company gitu ya. Itu simpel sekali gitu. Simpel sekali. Ada fraud nggak di situ? Ada juga. Namanya manusia ya. Ada fraud. Manajer procurement sebelumnya itu bukan sempat ya, itu masuk penjara, ditangkap oleh CIA karena di perusahaan Amerika gitu ya, ketahuan melakukan fraud. Artinya ya nggak di swasta, nggak di pemerintah, yang namanya fraud sesama manusia, selama manusia mudah digoda oleh setan gitu ya, melakukan kejahatan ya terjadilah kejahatan. Tapi yang jelas simple, kemudian efektif, efisien, akuntabel itu kan sama gitu ya. Kenapa kita punya sesuatu yang lebih besar, kalau yang lebih kecil mudah dan itu bisa diaplikasikan dalam sistem kita. Gambarannya seperti itu ya. Ini untuk memberikan sebuah gambaran bahwa ya selama ini perubahan-perubahan itu dilakukan, inovasi itu ada dan ruangnya juga ada. Tapi kebanyakan itu sifatnya sektoral gitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan sektor tertentu, hal tertentu, tujuan tertentu dan seterusnya. Jadi memang aturan itu tidak kaku dan tidak baku harusnya ya. Dia mengikuti perkembangan dan kebutuhan di lapangan. Nah, sedikit mengerucut ke sektor BUMN, BUMD, kemudian BLU, BLUD gitu ya. Regulasi tadi sebagaimana yang kami sampaikan di awal ya. Posisi BUMN, BLU, D itu kan in between antara government, public sectors dengan private sectors ya. Nah, agak gamang awalnya, agak gamang gitu ya. Jadi unsur ke pemerintahannya itu jauh lebih berat daripada unsur dinamisasi private sector-nya. Karena memang ketika menjalankan tugasnya, BUMN, BLU, BLUD itu kan dia punya tusi lain ya, punya tujuan lain, punya target lain yang memang butuh kecepatan. Nah, itulah mengapa ada aturan-aturan khusus yang tadi ya, istilahnya mengecualikan. Ya kalau memang diperlukan, dibutuhkan sesuai dengan analisa kebutuhan, monggo silakan bikin regulasi sendiri. Tetap harus ada regulasinya, tetap harus ada payungnya. Bagaimana kemudian menyusun regulasi itu ketika memang hanya sebatas copy paste dari aturan pemerintah, hanya melakukan sedikit perubahan, parsial tadi yang saya sampaikan, itu pasti ada beberapa constraint yang nggak bisa lepas gitu ya. Ada permen BUMN, ada permen PBJ yang dikecualikan, ada PMK, untuk konteks BLU ya. Kemudian masing-masing diamanatkan untuk menyusun aturan sendiri. Untuk BUMN, Perdirut ya, atau BMD ya. Untuk BLU juga sama. Nah, apa sih yang disasar perubahannya? Kalau belajar dari perubahan-perubahan yang pernah dilakukan yang tadi saya ceritakan, oh kalau gitu kita bisa menyasar apa sih ya, substance yang bisa disesuaikan untuk kebutuhan kita dari sisi organisasi, dari sisi metode pemilihan, dari sisi vendor management system, proses bisnis termasuk tadi IT support-nya gitu ya. Nah, semua itu kan dilakukan untuk apa? Untuk mendukung penciptaan nilai tambah, meningkatkan efisiensi, penyederhanaan, mempercepat, mewujudkan PBJ yang menghasilkan value for money. Butir-butir ini tercantum di aturan-aturan tadi gitu ya. Nanti kita bisa lihat konteksnya tuh sudah inline gitu ya dengan semangat perubahan menjadi lebih baik gitu ya. Seperti misalnya di pasal 10 ayat 3 Permen BUMN 8/2019 gitu ya. Semua kebutuhan tadi nanti dituangkan dalam aturan direksi. Juga di pasal 3 ayat 2 Permen 5 2021. Ketika ada kajian-kajian, kemudian bisa pimpinan BLU membuat regulasi tersendiri.
Nah, ini contoh ya, ini contoh aturan. Sebenarnya kalau bicara aturan sudah cukup memadai ya. Nanti kita bisa elaborasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini permen yang tadi saya sebut ya, 8/2019 itu 17 halaman, 3 butir, 5 butir untuk menimbang dan mengingat, dan rinciannya itu sebenarnya cukup simpel ya. Karena apa? Karena aturan ini hanya sebagai bridging, penjembatan, bahwa kalau BUMN, BUMD itu enggak wajib tunduk dengan Perpres pemerintah, pengadaan pemerintah, dapat menggunakan regulasi lain sepanjang ditetapkan nanti oleh direksi BUMN, BUMD yang bersangkutan gitu ya. Nah, substansinya apa? Substansinya adalah tadi ya, PBJ itu menjadi sesuatu gitu ya, dia punya peran untuk mencapai tujuan. Makanya pengadaan itu harus inline dengan visi misi gitu kan, karena support untuk menghasilkan barang jasa mencapai visi misi tadi gitu ya. Kemudian lebih kompetitif, transparan, akuntabel, sehingga perlu ada aturan permen ini. Terbitlah permen itu gitu ya. Di sini untuk pengadaan barang jasa yang dilakukan BUMN ya kan. Kalau BUMD nanti ada lagi. Seperti halnya ada APBN, APBD. Kalau APBN kan di Kementerian Keuangan, APBD di Kemendagri gitu ya. Itu tinggal masalah otorisasi saja, tapi substansinya sama gitu ya. Tujuannya ngapain sih dibuatkan aturan ini ya? Tadi ya, yang lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien gitu ya. Kemudian value for money gitu ya. Ini istilah-istilah atau jargon-jargon yang sering kita dengar gitu ya. Bagaimana kemudian mewujudkannya? Nah, mungkin dalam 2 hari ini kita coba banyak belajar untuk bisa sama-sama bergerak untuk melakukan reformasi di sisi ini gitu ya. Kalau di BUMD sama ya, berbasis regulasi yang di atasnya, kemudian nanti ada turunannya sampai dengan keputusan direksi. Jadi sama substansinya sebenarnya. Artinya kalau ditanya apakah pondasinya sudah cukup kuat, insya Allah sudah cukup kuat. Tinggal bagaimana kemudian kita melihat area mana yang bisa kita kembangkan, kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Karena bisa jadi masing-masing sektor kan berbeda-beda ya. Ada yang bergerak di bidang konstruksi, ada bergerak di bidang air minum dan sebagainya. Dan lingkup bisnisnya juga berbeda-beda. Tusinya berbeda-beda. Itulah makanya masing-masing diberikan kewenangan untuk mengatur, karena lingkungannya berbeda, environment-nya itu berbeda gitu ya. Termasuk banyak aturan-aturan terkait. Contoh saja di sini Permen PU ya. Di sini teknis sekali, memang Permen PU punya kewenangan untuk mengatur hal teknis. Itu menjadi masukan yang cukup signifikan untuk bisa membantu kita memudahkan menyusun aturan-aturan terkait. Kalau di BUMN, BUMD biasanya disilakan dengan SOP ya, standar operating prosedur untuk tahapan-tahapan tertentu gitu. Kemudian ini sama aja ya, untuk di BLU, BLUD itu dasarnya sudah jelas, tadi saya sudah sampaikan, PPS 12, di pasal 61 disampaikan, nanti bisa dibaca. Saya pikir Bapak Ibu juga sudah mengetahui hal ini ya. Jadi bukan hal yang baru lagi, yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita menafsirkan peluang-peluang ini gitu kan. Saya melihat ya masih banyak teman-teman yang punya kekhawatiran yang cukup tinggi ya. Kalau nanti kita bikin aturan jauh dari, bukan jauh ya, dengan penyesuaian yang mungkin punya interval yang jauh berbeda dengan aturan bakunya Perpres 16 gitu ya. Itu seperti apa kan gitu ya. Nah, itu menjadi isu yang secara teknis harus kita selesaikan gitu ya. Tujuannya sudah jelas gitu ya. Ini contoh ya untuk yang pernah dibuat oleh beberapa BLU, BLUD, dia menghasilkan barang jasa yang lebih baik, berkualitas dan sebagainya. Sama ya, semuanya pasti sama ya. Tujuannya pengen semuanya lebih baik gitu ya. Nah, dengan begitu, insya Allah kita nggak punya lagi keraguan ya. Dasar aturannya gimana nih, dimungkinkan atau tidak dan sebagainya gitu ya. Tinggal bagaimana kita melihat tingkat urgensitasnya, kemudian kita lihat, kita belajar dari proses reformasi, transformasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Ini saya sedikit cerita ya. Seperti apa sih kebutuhannya, nanti Pak Hairul Rizal ini akan banyak cerita nih. Ini guru dan inspirator kita semua ini, saya kutip sedikit dari slide beliau. Ini saya sangat terkesima dengan konsep ini ya, sederhana sekali gitu, tapi ini betul-betul substance-nya menyentuh sesuatu yang paling mendasar ya. Bagaimana itu menerjemahkan base value for money gitu kan, ya naikin pembilangnya, turunin penyebutnya kan gitu ya. Kita bisa punya kualitas barang yang lebih baik, service level yang lebih baik, tepat waktu dan seterusnya gitu ya. Kemudian masalah pembiayaan yang kalau bisa lebih
rendah dan waktu proses yang lebih pendek. Tadi ya, ada maturitasnya, ada peningkatan kinerjanya, kemudian juga support IT-nya, organisasi SDM. Nah, konsep ini pun yang juga sedang dikembangkan di pengadaan pemerintah gitu ya. Nanti kita lihat secepat apa sih reformasi itu dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, kita kembali ke area tadi gitu ya. Ada regulasi PBJ yang didasari oleh Perpres 16 dan perubahannya, kemudian BUMN, BLU, BLUD gitu ya, untuk mencapai tadi added value, efisiensi dan seterusnya. Seperti apa nih reformasi di pemerintahan? Pada titik mana kita saat ini gitu ya. Kemudian di BLU, BUD, BUMN, BUMD itu seperti apa nih pola pengembangan yang mau kita lakukan gitu ya. As is-nya, to be-nya gitu kan. Tadi ya, kita tetap menjadikan apa yang terjadi di sekitar kita itu menjadi bentuk pembelajaran untuk melangkah ke depan gitu ya. Ya tadi masih banyak, bahkan bisa disebut mayoritas ya, BLU itu menggunakan regulasi PBJP, tinggal mungkin dirubah plafonnya, kemudian dimodifikasi beberapa hal gitu ya. Kita lihat apakah itu cukup ya. Ketika memang saat ini masih memadai, ya biasanya go ahead ya, mereka tetap berjalan. Tapi ketika ada kebutuhan yang wah ini kayaknya harus lebih baik nih, memang idealnya semua BLU, BLUD itu bersatu membentuk konsorsium untuk menghasilkan output regulasi yang akan membuat segalanya lebih baik gitu. Sekarang ini kalau ada pun perubahan-perubahan itu masih parsial ya, masih dilakukan oleh beberapa BLU tertentu, belum spreading menjadi kebutuhan bersama. Ini kalau udah jadi kebutuhan bersama, pembina BLU-nya, PPK BLU, ini ada di Kementerian Keuangan juga ya, itu akan melihat ini sebagai sebuah kebutuhan bersama yang harus disupport secara penuh. Saya pikir kalau sudah terstruktur seperti itu, tujuan bentuk-bentuk reformasinya itu insya Allah lebih baik dan lebih cepat. Termasuk mungkin di Kementerian BUMN ya, ketika melihat oh ini meskipun sektor-sektor BUMN BUMD-nya berbeda, tapi ada satu kebutuhan yang sama, menguatkan regulasi di level teknis ya. Saya pikir mungkin itu bisa lebih efektif nanti pola perubahan yang terjadi ya. Nah kalau di pemerintahan itu saya lihat cukup ya semi-semi radikal lah gitu ya. Kalau tadi arahan dari Pak Ika harus lebih radikal, saya setuju itu gitu ya. Radikal dalam sisi yang persepsi yang positif ya gitu ya. Kan terkesan kalau radikal itu negatif tuh ya. Bagaimana caranya gitu ya. Nah, sekarang itu kelembagaan itu dan SDM itu dipaksa gitu ya. Pokoknya harus ada UKPBJ. Pokoknya harus ada Jafung dan seterusnya gitu ya. Termasuk proses bisnisnya itu dipaksa untuk lebih baik. Pokoknya perencanaannya harus kuat. Kalau perencanaan nggak kuat pasti amburadul itu nanti. Dan itu betul sekali. Makanya dibuat aturan terkait perencanaan dan seterusnya gitu ya. Termasuk memfasilitasi dengan yang tadi Pak Ika bilang digitalisasi lewat e-marketplace. Ini LKPP sudah terus berkembang nih. Tapi seperti apa pola perkembangannya dan kita lihat nanti ya secara detail. Ini terkait dengan e-katalog dan toko daring. Ada bila pengadaan dan di beberapa kementerian Pemda itu bikin juga tuh toko daring lokal. Ya. Nah ini sedikit saja at a glance gitu ya. Harus ada KPBJ yang mature. Ada tingkat maturity KPBJ. Level inisiasi, esensi, proaktif, strategis, dan unggul. Sekarang ada beberapa domain yang dipaksa untuk berubah gitu ya, dari prosesnya, dari kelembagaannya, dari SDM-nya, dari sisi informasinya. Kemudian bagaimana realisasinya gitu? Sampai saat ini UKPBJ yang sudah terbentuk itu kan ternyata belum semuanya ya, masih ada yang ad hoc. Dari statistik yang ada, ini saya ambil dari website LKPP ini. Yang ad hoc tuh masih 31, yang struktural sudah lumayan lah, ada 500 sekian, yang belum terbentuk 74. Dari situ yang mature berapa banyak gitu ya, ternyata dari 617 itu yang sudah sampai kematangan level 3, itu baru 6% ya, 39 KPBJ. Artinya masih banyak sekali. Nah ini berarti apa nih? Ya, aku zoom langsung. Ini tanda apa nih? Petanda apa? Petanda memang untuk melakukan reformasi di pengadaan, itu nggak bisa berdiri sendiri. Reformasi birokrasi itu harusnya mendahului gitu ya. Ya alhamdulillah Kementerian Keuangan kemarin itu secara administratif dinyatakan sebagai kementerian pertama yang mencapai kematangan level 3 gitu ya. Sekarang terus diperbaiki. Kenapa bisa lebih cepat di Kementerian Keuangan? Karena Kementerian Keuangan itu
kita sudah melakukan reformasi birokrasi, bahkan transformasi kelembagaan lebih dulu, gitu ya. Karena kebijakan pimpinan seperti itu. Artinya, ya reformasi di PBJ nggak bisa berdiri sendiri, harus didukung dengan reformasi birokrasi. Semakin cepat birokrasinya melakukan reformasi, insya Allah pengadaannya juga semakin lebih cepat. Karena di dalamnya itu ada sinergi dan seterusnya ya. Bicara tadi ya, bicara domain proses, domain kelembagaan, domain SDM dan seterusnya. Termasuk PBJ Jafung PBJ ya. Jafung PBJ itu ini Uni Debi selaku pembina Jafung PBJ gitu ya. Itu melihat memang masih banyak ya kendala-kendala di lapangan untuk bisa mengembangkan profesionalisme SDM. Artinya profesional SDM itu sangat penting, sangat penting. Makanya Pak Hairul Rizal itu enggak henti-hentinya itu membina kita itu, dan IFPI juga membina teman-teman Jafung supaya lebih profesional dengan banyak diklat, dengan banyak pelatihan dan seterusnya. Nah, ini fakta di lapangan ya. Ini contoh, saya nggak akan bahas detail, tapi intinya adalah konsepsinya udah oke. Konsepsinya udah keren gitu. Tapi bagaimana kemudian konsep ini, teori ini bisa segera terwujud di lapangan. Kalau di BLU, BLUD, BUMN, BUMD, itu kan sepertinya entitasnya lebih kecil ya, dibandingkan pemerintah yang sangat luas sekali. Ketika LKPP ngambil kebijakan, dia nggak hanya mikir Kementerian Keuangan aja, tapi dia mikir seluruh Pemda yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini applicable nggak? Artinya aturan-aturan yang dibuat, itu aturan-aturan yang harus bisa diwujudkan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dari Sabang sampai Merauke, dengan bentuk organisasi kelembagaan apapun kan gitu ya. Jadi LKPP itu ketika bikin aturan rumitnya minta ampun itu. Kenapa? Karena harus mengakomodir banyak kepentingan. Ada kepentingan UMKM, ada kepentingan TKDN, ada kepentingan sustainable procurement gitu ya, berkelanjutan, ada kepentingan Pemda yang punya keterbatasan, ada kepentingan, wah itu pusing deh. Tapi kalau BUMN, BUMD itu kan entitas bisnisnya ya itu aja kan gitu ya. Harusnya lebih cepat, lebih bisa mudah menghasilkan regulasi yang compact gitu ya, yang komprehensif dan sangat implementable untuk bisa mengakomodir kebaikan-kebaikan dan tujuan-tujuan yang nanti akan dicapai gitu. Nah, sedikit terkait dengan e-marketplace ya. Ini sebagaimana tadi disampaikan Pak Ika ya, ini ke depan memang LKPP sangat concern dengan ini gitu ya. Kalau dulu ada online shop, sekarang dihilangkan istilah itu. Nanti dibagi dua kaki ya, katalog elektronik, kemudian toko daring. Sekarang sedang dikembangkan bela pengadaan. Pengadaan sampai dengan 50 juta, oke, monggo silakan pedagang yang tergabung di marketplace PPMSE gitu ya. Itu nanti terus dikembangkan sehingga Satker tinggal masuk ke platform itu kan gitu ya. Termasuk katalog elektronik ya. Meskipun tadi yang saya tanyakan termasuk yang Pak Ika jelaskan, ya memang saat ini ada perubahan skema kebijakan gitu ya. Kita lihat nanti seperti apa perkembangan ke depan. Saya melihat sih sangat positif ya. Moga-moga ini pasar atau environment pengadaan di sekitar kita di Indonesia itu suportif nih, mendukung kebijakan-kebijakan ini. Nah, apakah kemudian BUMN, BUMD, BLU, BLUD akan memanfaatkan ini? Menggunakan ini saja, ya monggo silakan. Tapi ketika bisa menciptakan environment e-marketplace yang seandainya lebih baik, lebih cepat, lebih efektif, kenapa tidak gitu ya. Ketika LKPP bikin bela pengadaan, beberapa kementerian lembaga bikin juga toko daring versi mereka yang mereka nilai itu lebih cepat, lebih efektif misalnya gitu ya. Contoh saja di Kementerian Keuangan, kami punya tugas ya, mengembangkan sistem pembayaran gitu ya. Bagaimana kemudian sistem pembayaran ini bisa lebih cepat, transaksinya lebih efektif, lebih efisien. Kami menerbitkan DigiPay, Digital Payment. Jadi harapannya ke depan itu ya tadi ya, sebagaimana yang sering disampaikan Pak Ika juga, Pak Hairul Rizal juga, ini procure to pay gitu ya. Bagaimana kemudian sistem pembayarannya itu jangan mengganggu atau membatasi, memberikan constraint tersendiri nih atas proses pengadaan yang sedang dilakukan. Meskipun ini masih awal ya, ini masih awal. Jadi ketika LKPP punya bela pengadaan, kami lebih dulu punya DigiPay. Jadi sekarang masih berjalan beriringan, nanti akan diintegrasikan. Karena kebijakannya semua aktivitas marketplace nanti akan diintegrasikan di e-marketplace LKPP sebagai pembina pengadaan. Tapi intinya ini sudah dimulai. Secepat apa ini nanti akan berkembang? Ya kita lihat saja. Kalau memang di BLUD, BLUD, BUMN, BUMD bisa lebih cepat, kenapa tidak kan gitu ya? Itu aja sih ininya stressing pointnya gitu ya.
Nah, ini skemanya gitu ya. Sekedar tahu aja mungkin Bapak Ibu sekalian bahwa pemerintah sedang mengembangkan sistem pembayaran belanja pemerintah dalam sistem perbankan dalam bentuk digital payment. Ini tahapannya masih di pemerintah pusat dan ini masih diuji coba di Kementerian Keuangan, nanti akan dikembangkan ke seluruh pemerintah dan juga di Pemda gitu ya. Kita pun sedang mengembangkan kartu kredit pemerintah. Pokoknya pola-pola pembayaran yang ke depan bisa lebih efektif, lebih efisien gitu ya. Ini mekanisme umumnya, saya nggak perlu cerita detail ya, sekedar untuk diketahui saja. Nanti kalau memang mau detail bisa dibuka di websitenya Direktorat PKN Dirjen Perbendaharaan. Nanti juga Pak Herozia mungkin akan banyak cerita juga nih terkait dengan Procure to Pay, bagaimana kemudian pola pembayaran ini bisa lebih efektif dan efisien. Nah, termasuk ini isu yang ada di kita ya, di pemerintahan gitu ya. Ketika rantai bisnis itu panjang dari prinsipal ke distributor, ke agen, ke retailer, kalau proses tender nanti kita berinteraksi dengan siapa? Dengan retailer, dengan agen, dengan distributor, dengan prinsipal. Dan prinsipal biasanya nggak mau berinteraksi langsung dengan pemerintah ya. Sehingga kita mendapatkan harga yang sepertinya kayaknya bisa lebih murah deh dibanding ini kan gitu ya. Termasuk ketika katalog dan toko daring. Nah ini jadi concern kita juga nih. Bagaimana kemudian kita bisa dapat barang yang berkualitas dengan harga yang terbaik gitu ya. Harga yang terbaik dan tentunya harga ya barang itu kan ada proses distribusinya tersendiri ya. Bagaimana kita bisa potong jalur distribusi untuk mendapatkan harga terbaik. Bagaimana caranya? Nah ini di pemerintah masih jadi tugas besar ini. Masih jadi PR besar ini. Kalau di BUMN, BUMD, atau di BLU, BLUD bisa lebih cepat dan bisa memahami permasalahan, kemudian mencari solusinya lebih baik. Itu kenapa tidak gitu kan? Nah, ini contoh dari Pak Rizal juga. Nanti Pak Rizal mungkin bisa banyak cerita bagaimana sebuah produk pipa yang harganya sangat ya relatif lebih murah ya dibandingkan kalau kita beli langsung ke. Makanya saya punya paman, dia bekerja di rumah sakit swasta ya. Ketika mau beli CT scan, itu pimpinannya menugaskan dia, Anda langsung aja deh ke Jerman, survei langsung ke pabriknya gitu. Tanya kalau beli berapa harga dan sebagainya. Ya pasti jauh lebih efisien gitu. Kalau kita beli dari importir atau distributor di Jakarta gitu ya, wah itu bisa dilihat itu. Perubahan harganya itu sudah sangat jauh sekali ya. Nggak usah itu deh. Saya pernah ya beli server ya, blade server. Kalau di XP Indonesia itu harganya 50 miliar. Ini contoh ya, ilustrasi ya. Kalau beli di Singapura itu cuma 40 miliar. Tapi kalau saya beli langsung di Amerika itu jauh di bawah itu gitu, bisa sampai 35. Jadi saya tanya kawan di Amerika, kalau saya beli di sana berapa? Oh, beli di sini sekian. Kalau saya tanya kawan ke Singapura, kalau beli di sini berapa? Tapi pas tanya ke XP Indonesia, kok bisa jauh banget? Ya, kata teman-teman XP Indonesia, ya terserah, beli aja sono di Amerika, beli aja sono. Nah, nanti kan terkait dengan layanan purna jual dan seterusnya. Nah, artinya harga itu terbentuk oleh sebuah proses kan gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa potong jalur distribusinya sehingga harga terbentuk bisa lebih efisien. Kenapa tidak kan gitu ya? Nah di pemerintah sedang berjuang untuk itu. Gimana caranya? Apakah tender selalu menghasilkan harga yang terbaik, menghasilkan penyedia yang terbaik? Enggak juga kan gitu ya. Banyak tuh hasil tender penyedianya kacau gitu ya. Itu nggak boleh terjadi. Dan bagaimana caranya? Nah, itu jadi tugas kita tuh. Nah ini saya kutip sedikit dari KPP tantangan implementasinya ya. Kesiapan infrastruktur ya. Tadi Pak Ika bilang ini kita data informasi itu susah nyarinya gitu, ngumpulnya susah. Gimana caranya gitu ya? Sikap itu udah ada, tapi kayaknya belum optimal deh gitu ya. Ini tender cepat itu banyak bermasalah gitu. Bahkan teman-teman bilang ini tender sesat, ini bukan tender cepat. Tender cepatnya itu keren banget itu feature yang keren gitu. Tapi kok pada prakteknya bisa menimbulkan banyak masalah karena sikapnya belum berkembang dengan baik. Jadi kesiapan vendor management system, termasuk human resources tadi ya. Ini Jafungnya masih belum optimal nih. Kalau sudah dikerjakan Jafung profesional, insya Allah gitu ya. Kemudian termasuk kesiapan lingkungan pengadaan gitu ya, untuk bisa mencapai inovasi. Orang takut berinovasi, takut bikin aturan sudah dikasih ruang masih takut. Ya karena apa? Karena belum ada contohnya Pak. Ya kita mungkin kebiasaan nyontoh gitu ya. Kalau dicontohnya kan enak gitu ya. Nah, biasanya kan begitu kita ya. Jadi karena lingkungannya masih begitu Pak, auditornya masih kayak gitu, APH-nya masih kayak gitu, bawaannya curiga aja gitu ya. Sedikit beda salah gitu kan. Kemudian ya ini yang kita sesalkan juga ya, masalah fraud ya, kesiapan sistem pengendalian. Meskipun fraud tidak hanya terjadi di pemerintah ya, di swasta juga banyak ya. Tapi yang jelas ini jadi PR besar. Nah,
bagaimana kemudian saya mencoba mendetailkan nih celah regulasi yang ada. Tadi intinya adalah reformasi terjadi di pemerintahan, tapi cepat atau lambat gitu ya. Kemudian kita menunggu itu atau kita bikin sendiri kan gitu isunya ya. Contoh saja begini tadi ya, ruang lingkup pemberlakuan regulasi itu luas banget gitu. LKPP ketika bikin aturan harus mikirin satker di ujung pulau yang terkecil itu gimana caranya, bisa nggak diakses internet ketika dulu mau mengembangkan LPSE misalnya. Nah, isu-isu kayak gini kan nggak bisa lepas tuh. Kemudian sistem rekrutmen penyedia yang sangat terbuka. Tadi saya tanya ke Pak Ika itu ya, gimana nih Pak Ika? Ya memang masih seperti itu ya. Nanti terus kita perbaiki dan kita kembangkan. Sistem pendukung kebijakan yang belum optimal gitu ya. Kebijakan TKDN keren banget, tapi bagaimana kemudian Kementerian Perindustrian menghasilkan sistem yang memudahkan teman-teman pengelola PBJ mengeksekusi di lapangan gitu ya, dan seterusnya. Kemudian perilaku penyedia yang ya tadi ya masalah fraud tadi ya, pinjam bendera, bersekongkol dan seterusnya. Termasuk masih ada beberapa pengelola PBJ yang melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ini tantangan tersendiri nih memang ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan sikap udah ada, memang terus dikembangkan. Meskipun sampai saat ini, karena sistem verifikasinya masih mengandalkan teman-teman Pokja gitu ya. Teman-teman Pokja itu yang dia kurang paham, kemudian penyedia minta diverifikasi, asal verifikasi aja gitu ya. Makanya banyak ketemu tuh ketika tender cepat itu gagal. Kenapa? Karena ketika sistem yang menyaring, sepanjang verifikasi yang dilakukan oleh Pokja itu tidak tepat, misalnya, dia nggak punya pengalaman di bidang ini, tapi kok Pokja oke-oke aja dicentrang gitu ya. Karena Pokjanya ngasal gitu ketika nyentrang. Nah, itu banyak terjadi, sehingga sistem itu menyatakan dia lulus, tapi ketika diklarifikasi, oh saya nggak punya pengalaman ini, kok bisa lulus? Karena tadi verifikasi itu masih dilakukan oleh Pokja yang tidak semuanya itu juga perform gitu kan. Atau lagi sibuk banyak paket disuruh clarify ya diklarifikasi aja, centang-centang aja kan gitu. Nah, ini sistem verifikasi ini juga masih jadi PR besar kita, termasuk tadi ya kedisiplinan PPK untuk melakukan penilaian kinerja kepada penyedia. Jadi memang ya agak ribet urusannya nih kalau sudah melibatkan SDM yang besar yang banyak gitu ya. Kemudian ya perkembangan aturannya dulu begini sekarang menjadi begini. Dulu ada tuh syarat kemampuan keuangan, sekarang dihapus semuanya, nggak ada lagi tuh syarat kemampuan keuangan, SKP dan seterusnya. Regulasi belum mendukung sepenuhnya strategic relationship. Hubungan jangka panjang itu penting. Ya bukan kebanyakan ya, sudah dipastikan ya perusahaan-perusahaan besar itu dia punya hubungan jangka panjang tuh, sehingga barang itu cepat, tepat, berkualitas, harga juga oke. Ya karena vendor pasti juga ada jaminan mendapatkan proyek ya, sehingga dia berani untuk menghasilkan atau memberikan harga terbaiknya. Tapi kalau di pemerintah ya setahun tender, tendernya banyak. Nah sekarang ada kebijakan konsolidasi dan seterusnya. Nah area-area inilah yang sepertinya memang menjadi pendorong ya untuk menguatkan bahwa ini urgent banget nih untuk bisa kita bikin lingkungan pengadaan dari sisi regulasinya, dari sisi sistem pendukungnya, dari sisi hal-hal lainnya, infrastruktur sarana dan prasarana yang akan membuat pengadaan kita lebih baik. Ya kalau di pemerintahan itu agak lambat, kenapa? Karena kan dia birokratik ya. Ketika birokratik ya harus dibahas dulu. Saya ya beberapa kali diminta bantuan LKPP bergabung untuk bikin aturan-aturan gitu ya. Waduh ini prosesnya panjang ya, harus rapat dulu dengan Kemenkumham, dengan ini, dengan itu. Untuk merubah satu pasal itu aja butuh waktu panjang. Itu dari sisi administratif ya, dari sisi substansi ya perlu digodok dulu. Kenapa harus ada berubah kebijakan dari ini menjadi itu, dasar hukumnya apa dan sebagainya. Ya sampai akhirnya undang-undang pengadaan PBJ sendiri sampai sekarang belum ada ya, masih Perpres gitu ya. Terus termasuk tadi ya isu prakatalog ya. Ini ada perubahan kebijakan. Meskipun penjelasan Pak Ika tadi itu keren ya. Memang harusnya perubahan harga itu ya jangan setahun sekali gitu ya. Dinamis, makanya dilepaskan gitu ya. Nanti biar pasar yang akan membentuk harganya sendiri, supply and demand. Nah, harapannya sih bisa kayak gitu ya. Agak sedikit sedih ya ketika mendengar udah e-katalog tetap aja ada kasus ya, mungkin PPK-nya kong kali kong dengan vendor katalog. Nah, hal kayak gini kan yang bikin akhirnya sistem yang udah jalannya bagus tiba-tiba harus terhenti gara-gara ada satu kasus. Nah kalau di pemerintahan begitu tuh, ketika ada satu kasus itu menyebabkan ya udahlah rubah aja aturannya. Nah itu kan jadi ribet ya.
Jangan sampai tadi ya hal-hal negatif yang terjadi di lapangan itu pada akhirnya menjadi penghambat juga kan. Nah inilah beban berat di pemerintahan yang ini fakta di lapangan ya masih banyak pengadaan itu jadi media yang favorit untuk dilakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan ya. Nah termasuk tadi digital payment ya ini masih dikembangkan gitu ya. Kalau memang bisa dikembangkan tersendiri oleh teman-teman BUMN, BUMD itu lebih keren itu sepertinya. Intinya ini ya, ini catatan-catatan yang menggambarkan bahwa memang reformasi itu berjalan. Tapi seberapa cepat? Kemudian kebutuhan kita lebih cepat nggak dari reformasi yang sedang terjadi? Apa kita menunggu? Ya, kalau kita menunggu ya kita menunggu dalam proses yang sangat dinamis gitu ya. Tapi ketika kita berinisiatif untuk oke kita mulai deh, mendingan kita coba dulu sesuatu yang sepertinya bisa lebih baik. Nah itu semakin terkolektif ya, semakin teragregasi itu akan saya pikir semakin keren ya. Karena tadi ya bicara tentang bikin katalog itu nggak mudah gitu. Harus ada resources sumber daya yang ya konsisten dan concern untuk bisa mengelola itu gitu ya. Kalau kemarin dengar cerita teman-teman LKPP ya pengelola katalog, waduh ini resourcesnya memang harus fokus dan kalau pengen berkualitas ya tadi ya harus melakukan klarifikasi, verifikasi dan seterusnya. Ini kan kerja-kerja yang nggak mudah ya dan termasuk harus memahami pasar kan. Barang jasa yang dikatalogkan itu seperti apa, karakternya berbeda-beda dan seterusnya. Nah, ini beberapa catatan yang terkait permasalahan tadi. Ya intinya adalah bagaimana kita merubah praktek pengadaan yang transaksional ke praktek pengadaan yang lebih strategik kan gitu ya dengan mengakomodir banyak kebijakan baik itu kebijakan UMKM, TKDN dan seterusnya. Ya sinergi sangat penting. Kalau kita bicara teori dan praktek supply chain management itu kan nggak hanya bicara how to procure ya, bagaimana beli, enggak. Bagaimana memperkuat hubungan dengan tim perencanaan, bagaimana membuat hubungan dengan tim marketing, dan seterusnya. Jadi sinergi itu sangat penting dan maturitas UKPBJ itu tadi ya mengajarkan kita bagaimana kemudian kita mengembangkan sinergitas tadi. Ya termasuk teman-teman BUMN, BUMD, BLU, BLUD ketika memang nanti mengembangkan aturannya itu pasti dan harus ya mengembangkan dari hulu ke hilir sebuah proses pengadaan yang akan terkait dengan proses bisnis yang lain kan gitu ya, SOP yang lain dan saya pikir ini sebuah kemestian. Nanti akan banyak dijelaskan oleh Pak Hairul Rizal dan narasumber yang lain yang hebat-hebat itu ya. Nah, kesimpulannya sedikit adalah payung hukum pembentukan regulasi itu menurut saya pribadi itu sudah cukup kuat gitu ya. Tinggal diperkuat dengan analisa kebutuhan sesuai dengan visi dan karakter masing-masing organisasi. Kemudian ruang lingkup pelaksanaan PBJ itu kan sebatas pada unit masing-masing organisasi ya. BUMN yang satu beda dengan BUMN yang lain, BLU yang satu beda dengan BLU yang lain kan gitu ya. Harusnya lebih spesifik, lebih fokus, lebih cepat gitu ya. Meskipun tadi ya integrasi dengan entitas bisnis yang sama itu juga menjadi solusi. Ketika teman-teman BLU bersatu dengan BLU yang lain, ayo dong kita bikin dasar regulasi bersama yang lebih kuat, lebih bagus, bikin katalog bersama yang lebih efektif, efisien misalnya. Termasuk dengan BUMN, BUMD. Wah itu saya pikir kalau memang ketemu itu akan lebih keren sepertinya gitu ya. Karena sudah dipayungi dan dimungkinkan untuk membuat aturan-aturan yang untuk mendukung percepatan efektivitas, efisiensi dan seterusnya. Ya kita belajar dari pengalaman proses bisnis yang lain ya. Private sector di pemerintahan gitu ya. Semua dinamika yang tadi terjadi itu kita reduksi tuh. Gimana caranya supaya nggak terjadi seperti apa yang terjadi di pemerintahan misalnya. Kalau memang itu ada sisi yang kita nilai kayaknya kita nggak mau kayak gitu tuh. Gimana caranya nih? Ya berarti sikapnya diperbaiki gitu ya. Sikap itu ya tadi sistem informasi kinerja penyedia misalnya. Vendor management sistemnya kita bikin yang keren gitu kan. Nah itu sudah terjadi tuh di beberapa BLU tuh kalau saya lihat ya. Tinggal dikembangkan terus nih. Gimana caranya itu? Juga di beberapa BUMN gitu ya. Di Pertamina saya lihat ini sudah keren juga nih gitu ya. Kemudian tentunya ya ketika memang kita membutuhkan legalitas dan kekuatan konfirmasi ya kita bisa koordinasi dengan LKPP, kita libatkan sebelum melakukan finalisasi dari kebijakan yang mau kita ambil. Saya pikir
inovasi itu nggak boleh berhenti karena kekhawatiran gitu ya. Tapi memang kita harus hati-hati untuk bisa mengambil keputusan yang di kemudian hari tidak bisa kita kendalikan efeknya. Itu yang perlu kita jadikan perhatian. Nah, intinya ini berikutnya teman-teman kita semua nanti akan mendapatkan materi-materi dari narasumber hebat-hebat berikutnya ya, Pak Hairul Rizal, Mbak Eka dan sebagainya. Bagaimana kemudian kita bisa menciptakan sebuah sistem pengadaan yang dapat mendukung penciptaan nilai tambah, meningkat efisiensi, prosesnya lebih sederhana, terwujudnya value for money dengan konsep yang sederhana gitu ya, dari sisi regulasi, SDM, sistem IT, good corporate governance gitu ya, untuk mencapai value for money. Seperti apa analisa kebutuhan yang terbaik, kemudian seperti apa strategi yang akan dikembangkan, area regulasi mana yang perlu disesuaikan, kemudian e-marketplace seperti apa yang dapat mencapai tujuan, tahapan kerjanya seperti apa, dan seterusnya. Itu mungkin akan menjadi topik-topik diskusi kita 2 hari ke depan ini ya. Saya sering ngikutin acara-acara seperti ini. Terima kasih Pak Hairul Rizal dan teman-teman yang sangat concern ya, memberikan inspirasi buat kita semua, baik itu di pemerintahan, di BUMN, BUMD, BLU, BLUD gitu ya. Dan saya yakin inspirasi seperti ini yang membuat kita jadi terus hidup dan semangat gitu untuk melakukan sesuatu, menciptakan lingkungan yang lebih baik. Meskipun aturan pemerintahnya sudah ada, kami di Kemenkeu khususnya dalam mengembangkan maturitas UKPBJ, kami sering tuh mengutip teori-teori, konsep-konsep yang diajarkan oleh Pak Hairul Rizal dan teman-teman gitu ya. Itu keren banget gitu ya. Bagaimana kemudian konsep-konsep pengadaan itu kita implementasikan meskipun ada keterbatasan dan konstrain aturan, tapi secara kita ngeliat dari sisi manajemen saja. Ini manajemen ini konsep pengelolaan yang bisa diimplementasikan dalam aturan manapun kan gitu ya. Itu sangat bagus sekali untuk memberikan kita guidance secara teknis. Mungkin itu sementara Bapak Ibu sekalian. Kalau memang nanti ada diskusi bisa kita lanjut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Azik ya, yang sudah memaparkan materi pada hari ini pada sesi 1. Di sini kita juga bisa diskusi ya, Bapak Ibu peserta yang terhormat. Di sini juga ternyata bergabung bersama kita itu ada Bapak Ketua IAPI juga ya, Pak Sony Sumarsono, dan banyak di sini juga beberapa senior-senior juga di pengadaan ini, guru-guru yang menginspirasi juga ini. Selain nanti kita akan mendapatkan materi dari Bapak Hairul Rizal ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan dengan Pak Azik ya, masalah dasar hukum ya, bagaimana melakukan transformasi pengadaan di organisasi yang dikecualikan. Yang pastinya ya saya melihat tadi yang disampaikan Pak Azik tadi bahwa memang sudah menjadi organisasi yang dikecualikan, tapi banyaknya takut ya Pak ya, takut untuk mengambil hak sebagai organisasi yang dikecualikan tadi gitu. Jadi pengennya ada contoh lah dahulu seperti itu ya. Nah, jadi kalau bisa ini semuanya BLU, BLUD gitu ya, mengambil inspirasi atau ada mentornya lah untuk menggabung semuanya, jadinya pada berani gitu ya Pak Azik ya, untuk mengambil mengambil hak yang dikecualikan ini gitu. Ya silakan Bapak Ibu semua, ada yang ingin berdiskusi pada kesempatan kali ini. Kalau dilihat dari chat ini belum ada ya, belum ada yang bertanya atau memberikan tanggapan lain. Mungkin di sini saya undang mungkin Bapak Bang Ketum, Bapak Sony Sumarsono, mungkin ada tanggapan Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja dulu, pembicaranya udah ngetop kok. Oke lah, terima kasih Bang Ketum, semoga sehat ya Bang ya, sehat semuanya. Ya, baik Bapak Ibu semua, kalau memang tidak ada yang ingin menanggapi atau bertanya, mungkin kita berikan dari Bang Aziknya. Pak Azik, ada close statement mungkin Pak Azik? Ya, terima kasih Uni. Bu Yuli, silakan angkat tangan.
Gimana Pak Ahmad? Bu Yuli Karnasi, boleh silakan mau bertanya. Oh, ada yang mau bertanya? Ya silakan. Ya Bu Yuli Kelihatan tadi sudah. mau Ibu. Silakan Bu Yuli. Saya juga boleh. Ya boleh, kalau Bu Yuli belum siap, silakan Bapak. Pak Rudi. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. yang sudah disampaikan. Di kami di Mohon izin Pak Rudi, suaranya agak ini ya, apa namanya, kurang jelas ya? Sedang di workshop kayaknya. Iya, atau jaringannya ya. Oke, udah jelas Pak. Sudah ya, kurang dekat mungkin. Jadi kami posisi bertugas di BUMN Pak, di PT Pelabuhan. Jadi memang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di BUMN, khususnya beberapa waktu yang lalu ya, dan pernah kami merasakan sendiri. Jadi apa istilahnya, ambigu gitu ya, karena sebetulnya sangat mendasar yang kami rasakan itu. Satu contoh misalkan dari penggunaan anggaran saja itu, kalau yang kami amati itu masih ada tarik ulur ya, apakah anggaran BUMN itu menjadi bagian dari pemerintah, ataukah pemerintah itu hanya ada modal saja begitu diputar, itu sudah jadi bagian dari BUMN. Ini kan terkait dengan pedoman pengadaan yang mengacu ke sebetulnya itu dari Permen BUMN seperti itu. Tapi toh khalayak di luar itu, bahkan institusi tertentu itu masih menganggap sebagai bagian dari pemerintah itu. Nah, tapi di sisi lain memang seperti yang tadi disampaikan, ini BUMN perlu bergerak lincah kan, seperti itu. Nah, sehingga mesti harus dari sisi pedoman pengadaannya maupun proses bisnis dan sistem yang digunakan itu harus lebih bisa mengakomodir untuk kelincahan tersebut. Nah, tapi juga tentu saja ya lincah, tapi ibaratnya pengen cepat naik kereta tapi salah jurusan, itu juga tidak benar juga seperti itu. Nah, ini yang jadi permasalahan kami Pak, itu mungkin nanti bisa diberikan gambaran ya Pak. Kalau saat ini alhamdulillah dari Kementerian BUMN sudah bahkan yang terakhir kan Permen itu 2020 yang benar-benar memberikan semangat motivasi untuk kelincahan tersebut. Apalagi ada sinergi antar BUMN, antar anak dan sebagainya. Dan yang jadi sedikit masalah Pak, barangkali karena yang kami rasakan juga terkait tadi sistem infrastruktur ya Pak, platform. Ini kan kalau saya membandingkan dengan di SPSE ya Pak, yang mengacu ke LKPP, itu
SPS itu sangat dinamis platformnya, perubahannya sesuai dengan situasi kondisi itu cepat versinya itu. Nah sementara di kami di BUMN itu masalah prosedur kemudian birokrasi itu masih ya seperti itu. Nah kan kalau kita bicara platform butuh biaya seperti itu Pak. Jadi kami pernah apa istilahnya minta pernah main lah istilahnya gitu ke LKPP, pernah ketemu Bu siapa dulu yang lupa, itu menanyakan bisa nggak kira-kira kalau kami mengadop SPS seperti itu. Nah memang tentu saja mungkin nanti ada penyesuaian gitu ya Pak. Nah ini kan intinya kami perlu infrastruktur yang cepat, apalagi trennya digitalisasi yang sekarang ini. Tapi di sisi lain juga karena ya kalau BUMN itu kan setoran ke pemerintah mesti, sehingga kayak istilahnya di kami itu buku itu mesti harus diperhatikan betul sehingga efisiensi untuk infrastruktur juga mesti harus benar-benar diperhatikan. Jadi berarti seperti di itu. tempat Bapak ini ya kesulitan ya infrastruktur sistemnya ya Pak ya? Iya, iya. Kan ada gambaran jalan keluar pencerahan. Jalan keluarnya bagaimana gitu ya Pak ya? Iya. Oke, Pak Aziz, Ya, bagaimana baik. Pak Aziz? Ya, baik. Terima kasih Pak Rudianto ya. Jadi saya setuju banget dengan yang Bapak sampaikan ya. Saya beberapa kali ditugaskan LKPP untuk menangani kasus yang berhubungan dengan BUMN ya. Salah satunya cetak sawah ya. Ramai tuh cetak sawah. Saya agak bingung tuh. Itu kok diskursus atau diskusi yang berkembang di pengadilan itu nggak jauh dari ini duit negara atau duit BUMN gitu ya. Ya klausul kekayaan yang dikecualikan itu kan yang jadi perdebatan. Saya pikir ini akan terus panjang nih. Jadi menurut saya begini Pak Rudianto, antara pengadaan dan keuangan memang itu kan satu keping mata uang yang nggak bisa dipisah ya. Jangankan di BUMN ya, di pemerintahan pun kadang-kadang strategi PBJ yang diatur di aturan PBJ itu nggak applicable gara-gara nggak match dengan aturan keuangan. Ya masalah multi years, masalah proyek yang lewat tahun, masalah banyak isu lah terkait dengan itu, apalagi di BUMN. Khususnya ketika memang udah masuk ke area politisasi ya. Jadi menurut saya memang itu salah satu constraint atau salah satu substance yang harus diselesaikan tuh. Banyak hal yang memang masih perlu dibahas itu ya. Tapi menurut saya memang kalau udah bicara tentang konteks keuangan itu nggak bisa nggak bisa parsial tuh Pak. Itu harus di kementerian tuh yang turun tangan tuh, Kementerian BUMN yang menangani banyak BUMN ya, mengelola, membina dan seterusnya. Itu harus jadi sesuatu yang diseriuskan tuh Pak. Jadi aturan pengadaan permen BUMN yang sekarang sudah makin bagus ya, itu mungkin akan lebih sempurna ketika diperkuat dengan tadi substance terkait dengan keuangannya ini seperti apa nih? Karena kalau nggak gitu Pak, itu sampai kapanpun akan terus jadi kendala menurut saya Pak Rudi. Betul sekali. Itu salah satu yang membuat akhirnya kadang-kadang teman-teman BUMN itu agak terikat ya, agak terikat. Ini duit yang saya kelola ini duit murni perusahaan atau uang pemerintah sih kan gitu ya. Itu akan terus debatable Pak. Ya kalau bicara hukum memang klausulnya itu termasuk klausul pasal karet ya. Ya kalau di pengadilan hasilnya bisa macam-macam tuh. Bisa macam-macam tuh, bisa ada yang mengarah ke keuangan negara, bisa ada yang mengarah ke keuangan perusahaan. Saya lihat beberapa hasil keputusannya. Nah, ini jadi isu, Pak. Betul, ini harus menjadi sesuatu yang nanti ketika ngebahas terkait dengan aturan pengadaan nggak bisa dilepas gitu, Pak. Harus menjadi bagian dari isu yang harus diselesaikan. Yang kedua, Pak, terkait dengan sistem. Ini juga, Pak. Ketika katakanlah Pelindo bikin aplikasi sendiri, saya pikir akan lebih efektif kalau seandainya terdapat aplikasi yang bisa digunakan secara bersama, nanti pengelolaannya lebih mudah dan lebih murah gitu ya. Seperti kami ya, di pemerintahan itu kami nggak ngelola sendiri tuh. LKPP yang ngelola, kami pengguna.
gitu ya. Dan ya sekalipun kami harus menyediakan server atau peralatan itu kan nggak terlalu mahal. Jadi kalau sendiri-sendiri ngembangin sendiri-sendiri update terus, nah itu perlu ada unit sendiri itu Pak Rudi itu yang ngelola itu. Kalau enggak ya nggak akan jalan Pak, nggak akan berkembang itu, yakin saya. Nah ini perlu difikirkan juga nih. Mungkin nanti Pak Rizal dan teman-teman yang lain bisa memberikan banyak contoh ya. Bagaimana kemudian sistem pendukung ini bisa kita ciptakan sesuatu yang lebih efektif, lebih efisien. Tidak hanya ada, tapi bagaimana mengelola dan mengembangkannya gitu Pak ya. Kan PR-nya di situ ya Pak, mengelola dan mengembangkannya. Jadi saya pikir itu ya Pak Rudianto, memang yang Bapak sampaikan itu bagian dari isu yang harus diadres ketika nanti kita bicara tentang reformasi sistem pengadaan yang lebih baik. Sementara itu Pak, nanti saya yakin narasumber berikutnya akan lebih teknis Pak, akan menguraikan dan membantu kita semua memberikan gambaran dan pembelajaran bagaimana strategi menjadi lebih baik. Mungkin itu Pak Rudi, Uni Debi. Ya, oke, Pak Aziz. Semoga ini tercerahkan ya Pak Rudi. Mudah-mudahan nanti ada narasumber berikutnya itu yang dapat memberikan pencerahan lebih lanjut kepada kita. Apalagi setelah ini ada Pak Khairul Rizal ya, guru kita. Selain itu ada yang sudah angkat tangan juga nih, raise hand juga Bu Fitra Hadi ya. Ya kita kasih kesempatan ya Bu Fitra Hadi, saya melihat di sini udah angkat tangan gitu ya. Mohon untuk langsung ke pertanyaan ya Ibu ya, karena waktu kita juga terbatas ya. Silakan. Ya, ini laki-laki Mbak. Aduh, maafkan saya. Oh, Bapak, silakan Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi hari ini, alhamdulillah sangat menarik bagi saya secara pribadi karena kebetulan kami bekerja di Universitas Tanjung Pura, Pak. Ini salah satu satker BLU. Kurang lebih sudah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun status BLU dari Universitas Tanjung Pura. Ini terkait dengan aturan PBJ yang dikecualikan yang boleh diatur oleh pimpinan BLU. Memang kami sudah punya aturan terkait dengan PBJ yang dikecualikan ini yang diatur oleh pimpinan BLU, tapi semuanya masih sebagian besar masih mengarah ke PBJP sebagaimana Perpres dan peraturan LKPP gitu. Jadi prosedur-prosedur yang kami lakukan juga masih menggunakan pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana aturan yang ada. Ada beberapa halangan. Yang pertama mungkin ketidakyakinan pimpinan untuk membuat aturan atau sistem terkait pengadaan di tempat kami di BLU. Terus yang kedua adalah ada kekhawatiran nih Pak. Kebetulan di tempat kami ada beberapa JFPBJ, ya, Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa. Ada kekhawatiran apabila aturan PBJ BLU ini diterapkan, kemudian JF-JF ini melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan BLU. Kemarin ada infonya bahwa ini tidak bisa diakui sebagai angka kredit mereka gitu. Nah, ini ada kekhawatiran ini sehingga ada resistensi juga. Daripada gitu nanti kan kami kerjanya sia-sia gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi ini kami juga memohon saran ya atau masukan ya bagaimana untuk meyakinkan pimpinan atau jalan keluar terkait hal ini. Ini juga pernah saya sampaikan pada saat serap aspirasi LKPP pada saat penyusunan perka LKPP turunan dari Perpres 12 tahun 2021. Ini juga pernah saya sampaikan bagaimana dengan pegawai-pegawai JFPBJ yang di BLU, apakah dengan melaksanakan PBJ dengan aturan pimpinan BLU ini angka kreditnya akan bisa diakui atau bagaimana mekanismenya? Kurang lebih sih seperti itu sih Pak. Mohon masukan. Saya juga tahu bahwa ada beberapa BLU yang sudah menerapkan sistemnya malahan lebih bagus gitu. Saya juga pernah mendengar universitas terbuka, kalau boleh saya sebut, punya sistem sendiri
pengadaan barang dan jasa, aturan pengadaan barang dan jasa sendiri, dan daya serap terkait PBJ-nya juga bagus gitu. Mereka punya vendor management sistemnya sendiri. Apa namanya tuh, promise gak gitu kalau nggak salah. Ya, ya, ya. Demikian Pak Zikrullah, mohon masukan kalau ada saran bagi kami bagaimana kami bisa mengembangkan sesuai dengan status kami yang sudah BLU ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Silakan Pak Azik langsung Ya. nih mengenai kompleks ini ya. Baik, Pak Fitri ya. Jadi terkait Jafung nanti Uni Debi lebih jago tuh terkait dengan penghitungan angka kredit ketika menggunakan aturan di luar Perpres PBJ gitu ya. Pertama, kami juga punya BLU Pak, PKN STAN, Pak Fitri. Dan sekarang setelah termotivasi oleh Pak Rizal dan kawan-kawan ini, PKN STAN semangat itu Pak kemarin untuk ayo kita coba bikin perbaikan gitu ya. Kami sedang mencoba fokus ngembangin itu. Memang sangat baik ya kalau nanti BLU itu bisa ngumpul gitu ya, saling sharing gitu ya. Apalagi kita bisa menciptakan sesuatu bersama. Di contoh saja misalnya kita ngambil inspirasi aja dari Kementerian Diknas ya, atau Dikbud sekarang ya, Diknas ya. Mereka bisa bikin e-katalog sendiri tuh, Siplah gitu ya. Dan mungkin semua kebutuhan BLU dalam hal ini konteksnya kampus ya, itu bisa dengan cepat dan mudah diakomodir dengan itu. Atau mungkin nanti ada solusi lain dari teman-teman narasumber gitu ya. Itu salah satu bentuk pengembangan kebijakan. Kemudian terkait dengan hal lain gitu ya. Kalau di pendidikan memang kan dia karakternya sedikit berbeda ya. Teman-teman kami di PKN itu kadang-kadang bingung, ini wisuda butuh toga apa segala macam, masa harus tender dan seterusnya. Nah, hal kayak gitu ya, itu baru hal kecil gitu Pak Fitri ya. Nanti bicara tentang ya konsultan buat kurikulum dan sebagainya. Sepertinya memang kita harus duduk bersama ini untuk bisa mencari solusi. Mungkin nanti dengan pencerahan dari narasumber yang berikutnya bisa menambah inspirasi, dan tentunya harus ada action yang konkret ini Pak Fitri ini. Dari mana mau kemana? Kemudian batasan aturannya apa yang memang harus kita pegang, nggak boleh dilanggar, dan area mana yang masih bisa kita kembangkan. Dan itu butuh proses dan butuh waktu. Kami pun sedang mencoba untuk mengimplementasikan di PKN STAN. Moga-moga nanti bisa jadi contoh dan kita bisa bareng-bareng nanti membahas hal itu gitu ya. Kan biasanya kalau dari contohnya pimpinan, oh ya udahlah ikutin aja yang itu gitu ya. Apalagi tadi ada contoh udah terbuka ya, ikutin aja yang itu. Nah, terkait dengan arah perkembangan kebijakan nanti bisa sama kita tindak lanjuti pasca kegiatan ini Pak Fitri ya, karena memang saya yakin bertemunya kita di sini itu bukan hanya untuk 1-2 hari ini. Ke depan nanti akan terus kita kembangkan ilmu dan pengalaman yang kita dapat dari acara seperti ini untuk bisa menjadikan pengadaan kita lebih baik. Kalau mau diceritakan di sini waktu sangat sempit ini ya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan Jafung ini. Memang di Perpres itu kan tegas tuh. Jafung PBJ itu harus di UKPBJ gitu. Nah, pertanyaannya apakah BLU harus bikin UKPBJ? Kan itu pertanyaan-pertanyaan turunannya ya. Kami juga sering dapat masukan dari BLU kesehatan gitu ya. RSUD di beberapa Pemda, Pak, saya Jafung, Pak. Nanti apa saya harus pindah ke kementerian, Pak? Nah, ini sepertinya Uni Debi yang jago ini selaku pembina Jafung ini. Masa sih nggak dihitung angka kreditnya kalau saya pakai aturan BLU, padahal kan outputnya barang jasa untuk mendukung organisasi sama dengan yang diharapkan oleh Jafung PBJ yang ada di UKPBJ. Jadi memang perlu kita dudukan bersama nih Pak Fitri nih terkait dengan itu gitu ya. Apakah nanti tetap dapat bertempat di BLU gitu ya, apa harus nanti ditarik di sana? Kalau ditarik berarti yang mengeksekusi di BLU siapa? Berarti bukan Jafung dong, gitu kan? Nah, isu-isu seperti ini teman-teman IFPI ini, Mbak Uni Debi ini mungkin bisa kasih pencerahan lebih detail ini. Kalau menurut saya harusnya sih dihitung ya, karena dia sudah menjalankan tugas dan ada outputnya gitu kan. Mungkin itu ya, Pak Fitri ya. Monggo Uni Debi. Ya, Pak Azik, terima kasih jabarannya. Kalau terkait dengan kebijakan pengembangan SDM PBJ itu yang Jafung memang sudah tahuan ya di Perpres itu kedudukannya memang di UKPBJ. Nah, yang terkait dengan aturan yang tidak sesuai dengan Perpres atau yang dikecualikan dari Perpres, kita pernah mendapatkan surat dari Direktorat SDM ya, Direktur SDM LKPP, bahwa apabila pengadaan tersebut di luar ketentuan dari Perpres dan memang dijalankan tidak sesuai, maksudnya di luar itu seperti pengadaan langsung itu 1 miliar gitu kan,
Nah, itu memang tidak dapat dihitung angka kreditnya gitu. Tapi kalau itu di luar di luar angka kredit tentu berarti di luar penugasan gitu ya. Kalau di luar penugasan sih kalau saya pribadi berpikir itu akan dinilai dari remunerasi lain gitu. Kalau memang angka kredit tentu pekerjaan tentu dengan angka kredit penilaiannya. Namun kalau di BLU saya rasa kalau ini pribadi ya, kalau melihat dari surat yang disampaikan oleh Direktur LKPP bahwa pengadaan yang sesuai. Artinya kalau di BLU itu ada yang namanya pembelian dengan e-katalog, dengan marketplace lain gitu ya. Nah, itu kan sesuai ya dengan aturan dari LKPP. Walaupun bagaimanapun aturannya yang kita bikin di BLU itu kalau menurut saya sih itu dapat dinilai atau dapat mendapatkan angka kredit yang ditugaskan Jafung. Cuma di sini rumahnya Jafung itu memang UKPBJ, mungkin ada penugasan mungkin ya dari UKPBJ-nya untuk melaksanakan hal itu. Mungkin seperti itu. Ini memang harus didudukkan bersama ya. Ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa disatu persepsikan dengan Jafung-Jafung di kesehatan ini Pak Zik. Memang masih banyak-banyak pertanyaan dan memang harus mendapat perhatian khusus ini sepertinya karena memang banyak Jafung-Jafung itu ada di BLU. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang disampaikan tadi di BLU itu atau BLUD itu tidak wajib adanya Jafung, ya memang benar kan? Memang nggak harus gitu kan, memang nggak harus ada Jafung di sana dan tempatnya memang di UKPBJ. Tapi ini harus dibicarakan lebih lanjut ini, harus mendapat perhatian khusus sepertinya ini Pak Aziz karena menimbulkan keresahan ya bagi teman-teman Jafung yang ada di BLU. Gitu-gitu ya kira-kira ya Bapak ya. Nanti mungkin ada kesempatan lain kita akan diskusi masalah SDM PBJ ini mungkin barangkali. Oke, terima kasih Pak Aziz karena waktunya juga tadi memang ada Pak Bu Yuli juga ya yang akan bertanya. Cuma mohon maaf ini karena waktunya juga sudah habis ya. Ini diskusi yang sangat menarik sekali ini yang sudah disampaikan oleh Pak Aziz dan teman-teman dan Bapak Ibu semua peserta. Mungkin Pak Aziz kita selesaikan aja ya Pak sesi satu ini karena waktu juga yang sudah menentukan kita harus mengakhiri. Ya, saya persilakan mungkin kepada Pak Aziz untuk menyampaikan statement ini. Silakan. Ya, baik. Makasih Yuni Devi. Bapak Ibu sekalian, ini insya Allah bukan pertemuan pertama kita. Insya Allah kita ke depan akan terus bersinergi untuk menghasilkan yang lebih baik, disesuai dengan kebutuhan kita sama-sama ya, masing-masing. Insya Allah kita akan nanti lanjutkan di forum yang lain. Untuk ini kami cukupkan dulu. Mohon maaf ketika ada kata-kata kurang berkenan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Aziz ya atas pemaparan dan diskusinya pada sesi satu ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Pak Aziz pribadinya.